Beliau Pak Kiai Sukirno Nurullah selaku penemu dan pemilik perusahaan Barkun ini. Kalau saya sebagai pengelolanya seperti itu. Jadi Bapak sekalian, Barkun ini punya saya seperti ini Bapak sekalian ya. Ini Barkun saya. Jadi kalau bentuknya pasti seperti ini gitu ya. Tapi motifnya satu pun tidak ada yang sama. Seperti halnya kita sama-sama laki-laki gitu ya, sama-sama manis tapi beda semua gitu ya. Sama seperti Barkun Bapak sekalian. Bentuknya seperti ini tapi motifnya siap. Live bos ya. Oke. Jadi motifnya satu pun tidak ada yang sama seperti itu. Nah, Barkun ini sendiri namanya diambilkan dari Al-Qur'an Bapak sekalian. Di surat Al-Baqarah ayat 19-20. Artinya kilat atau petir yang menyambar-nyambar. Di surat yang lain dikatakan bahwa Barkun itu akan menciptakan khaufan wa toma'an, ketakutan-ketakutan dan harapan-harapan Bapak sekalian. Jadi luar biasa. Nah, sedangkan Barkun ini adalah alat terapi yang terbuat dari tanduk sapi, yaitu sapi kurban. Contoh kemarin ketika musim kurban, tanduk sapi itu hanya dibuang, dipendem, dibakar gitu ya, tidak termanfaatkan Bapak sekalian. Dan kami kumpulkan, kami berdayakan pengrajin, alhamdulillah tercipta UMKM baru seperti itu. Nah, sedangkan tanduk sapi ini sendiri digunakan untuk terapi penyembuhan penyakit. Di Cina itu udah dari zaman dinasti Ming Bapak sekalian. Udah dari zaman dahulu kala, dari zaman baheula kalau kata orang Banyumas. Nah, karena saking terkenalnya di Cina, WHO meriset. Hasil risetnya spektakuler Bapak sekalian. Orang yang dikerok sendiri, ini sendiri ya, seperti ini. Di kepala, misalkan di leher, pundak gitu ya. Orang yang dikerok sendiri minimal sehari 10 menit. Hasil risetnya usia orang tersebut lebih lama 50 tahun. Riset, jangan cerita takdir, beda judul ya. Jadi luar biasa Bapak sekalian. Apa sih yang terjadi dalam tubuh kita ketika kita kerokkan seperti ini? Kok bisa menciptakan riset sehebat itu gitu ya? Yang pertama Bapak sekalian, ketika kita kerokkan ke tubuh kita seperti ini, yang terjadi dalam tubuh kita, pertama terjadinya pembaharuan molekul-molekul darah kita. Yang tadinya banyak gumpalan darah, sampah darah gitu ya. Ketika kita kerok seperti ini buyar Bapak sekalian. Otomatis darah menjadi lancar. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita kerokkan ke tubuh kita, dia mampu membuang gas racun atau toksin-toksin yang ada dalam tubuh kita. Contoh misalkan orang yang punya masalah lambung gitu ya. Orang yang punya penyakit lambung ini pasti diakibatkan oleh sisa makanan yang tidak terproses di lambung kita. Akhirnya basi Bapak sekalian. Yang namanya basi pasti menciptakan gas. Gasnya naik, sering pegak, sesak napas, pundaknya pegel, lehernya kenceng, kepalanya pusing. Itu orang yang punya masalah lambung. Dan yang paling bahaya ketika gas lambung ini naik menyerang jantung kita. Makanya penyakitnya disebut angin duduk. Ini yang paling bahaya Bapak sekalian. Dan sering kejadian di sekitar kita. Kemarin masih ngobrol, besoknya ada siaran di masjid, gitu ya. Contoh dulu yang sangat terkenal adalah Haji Mas Said, artis sekaligus DPR RI. Beliau habis main futsal mati. Ternyata selidik demi selidik, ternyata beliau punya riwayat lambung. Seperti itu Bapak sekalian. Yang harusnya habis olahraga sehat, ini mati. Itulah bahayanya lambung. Jadi ketika kita Barkun Bapak sekalian, di kepala, di leher, di pundak, yang tadinya orang punya masalah lambung ini, kalau buat noleh seperti robot, sama badan-badannya gitu ya, seperti ini, nggak bisa begini gitu ya. Kita Barkun 5-10 menit dari kepala, di leher, pundak, dia otomatis Bapak sekalian, langsung saat itu udah bisa seperti ini. Itu kecepatan membuang gas lambung. Seperti itu. Itu yang kedua Bapak sekalian. Yang ketiga, ketika kita kerokkan ke tubuh kita, dia mampu menormalkan sistem saraf yang ada dalam tubuh kita. Contoh misalkan orang yang punya masalah saraf kejepit, misalnya gitu ya. Orang saraf kejepit ini biasanya diakibatkan oleh jatuh
benturan, kecelakaan, atau ngangkat beban terlalu berat. Yang tadinya syaratnya berdampingan seperti ini, ketika ngalami benturan, contoh jepret begini Pak, makanya disebut saraf kejepit, biasanya di tulang belakang. Kalau di belakang nggak bisa sendiri, butuh orang lain, nggak nyampe tangan kita. Nah, kalau yang lain bisa semua, dari kepala, tangan, kaki, semua bisa sendiri. Yang nggak bisa sendiri hanya di punggung, nggak nyampe, gitu ya. Butuh orang lain. Paling kalau bapak-bapak istrinya, anaknya, kalau ibu-ibu suaminya, seperti itu. Nah, jadi ketika syaratnya seperti ini, gitu ya, ada yang kejepit. Ketika kita barkun seperti ini, bapak sekalian, dia mampu menormalkan atau mengembalikan dengan cepat. Testimoninya ribuan bapak sekalian. Bahkan teman-teman sama yang baru punya gitu ya, rata-rata langsung mampu menciptakan testimoni-testimoni luar biasa seperti itu. Karena apa? Karena emang ini sudah teruji bapak sekalian. Barkun ini teruji gitu ya. Nah, itu yang ketiga bapak sekalian. Yang keempat ini yang luar biasa. Ketika kita kerokan ke tubuh kita, dia mampu memproduksi oksigen dalam sel darah kita. Artinya apa bapak sekalian? Sekali kerok sama dengan olahraga 1 bulan. Sekarang pertanyaan, siapa yang rajin olahraga? Coba angkat tangan. Nggak ada, nggak musim sekarang olahraga Pak, jarang. Ini bapak seminggu berapa kali olahraga Pak? 2 kali ya. Jadi ketika kita lari pagi misalkan gitu sampai kemeringet, yang terjadi dalam tubuh kita adalah pembakaran lemak. Tapi ketika kita lakukan beruntun tiap hari selama 1 bulan, baru dia akan memproduksi oksigen dalam sel darah kita. Tapi ketika masih arang-arang, jarang-jarang, dia belum mampu memproduksi Pak, oksigen dalam sel darah kita. Tetapi ketika kita barkun seperti ini, gitu ya, gas dari dalam keluar, oksigen saat itu masuk Pak. Makanya ketika orang yang punya masalah darah tinggi, misalnya gitu ya, orang darah tinggi ini pasti sedang kekurangan oksigen ke otaknya, makanya pusingnya luar biasa. Makanya kalau dicek itu kan di sini lah ya biasanya, yang dicek denyut nadi. Artinya apa sekalian? Seberat apa jantung kita memompa darah? Ketika darah kita pekat, kental, pasti jantung berat memompanya. Makanya nama aslinya adalah tekanan darah tinggi. Cuman kita enak darah tinggi gitu ya, tekanannya hilang, jadi pengetahuannya hilang akhirnya gitu ya. Nah, ketika darah kita pekat, jantung jadi berat Pak memompanya, makanya tekanannya jadi tinggi seperti itu. Tapi ketika kita barkun seperti ini, darah kita otomatis jadi encer, makanya jantung kita jadi rileks memompanya bapak sekalian. Makanya kalau orang yang punya masalah jantung, insya Allah sangat cepat Pak, testimoninya banyak banget. Kalau di Cilacap itu kebetulan ada satu testimoni yang luar biasa, yaitu Bupati Cilacap, namanya Pak Tato. Beliau 3 periode beruntun. Yang pertama jadi wakil, terus yang bupatinya kena masalah, beliau naik gitu ya. Terus periodenya nyalon jadi, nyalon lagi jadi gitu ya. Beliau punya masalah jantung dan di tubuhnya sudah ada 10 ring. Setiap tahun pasang 2 ring. 5 tahun terakhir beliau setiap tahun pasang 2 ring. Nah kebetulan beliau di daerahnya ada salah satu teman kita yang punya barkun. Sama beliau di barkun gitu ya. Ternyata setelah di barkun 1 kali, yang biasanya beliau dari Cilacap ke Jakarta harus nginep dulu gitu ya. Ini kuat. Dari Cilacap, Jakarta, langsung pulang Cilacap, dari Cilacap langsung Semarang, dari Semarang langsung Cilacap lagi, kuat. Makanya waktu itu kami tim manajemen diundang ke Pendopo Cilacap waktu itu. Beliau cerita ternyata luar biasa. Nah bahkan semua keluarga beliau dibelikan barkun Pak, seperti itu. Dan sampai hari ini beliau sudah tidak pasang ring lagi. Jadwalnya awal tahun kemarin Pak, pasang ringnya seperti itu. Jadi sampai hari ini sudah nggak pasang ring lagi. Itu salah satu testimoni yang luar biasa karena pejabat, kan gitu ya. Dan kalau yang bukan pejabat banyak Pak. Dan itu biasanya langsung. Kalau orang yang punya masalah jantung biasanya jalan
5 meter, 10 meter sudah capeknya luar biasa gitu ya. Kita barkun 10-15 menit biasanya sudah jalan normal, Pak. Udah nggak ngos-ngosan biasanya seperti itu gitu. Nah, jadi barkun ini luar biasa gitu ya. Dan barkun ini juga sebagai wasilah karena yang menyembuhkan Gusti Allah gitu ya. Karena kita juga diperintah oleh Allah untuk memiliki wasilah. Di surat Al-Maidah ayat 35. Kata Allah, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepadaku," kata Allah, "dan carilah jalan wasilah." Setelah punya wasilah, kata Allah, berjihadlah di sana atau bersungguh-sungguhlah di sana agar kamu beruntung, kata Allah. Artinya apa, Bapak sekalian? Ketika kita pengen jadi orang yang bejo, gitu ya, kita kudu punya wasilah. Dan wasilah terbaik adalah wasilah yang langsung diperintah oleh Allah, dicontohkan oleh nabi-nabi, dicatat di Al-Quran. Jadi barkun ini, Bapak sekalian, diperintah langsung oleh Allah, dicontohkan oleh Nabi, dilakukan oleh nabi-nabi, dicatat di Al-Quran. Di surat Al-Baqarah ayat 73. Allah berfirman, perintah kepada Nabi Musa, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi, gitu ya. Begitulah cara Allah menghidupkan orang yang telah mati. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah agar kamu mengerti, kata Allah. Mati di sini, Bapak sekalian, ini multi tafsir. Ada orang yang mati beneran, testimoni ada 4. Di Magetan 1, ada salah satu mursyid toreko, sudah meninggal selama 6 bulan. Sudah geletak di meja, Pak, di dalam kondisi terkafan, gitu ya. Kuburannya sudah ready, menunggu. Karena badannya masih hangat, gitu ya, sama istrinya belum boleh dikubur selama 6 bulan. Kebetulan ada mitra kami dari Ponorogo, namanya Pak Hadi, yang sudah punya barkun, sama beliau di barkun, gitu ya. Sama nanya Pak Kiai, caranya barkunnya gimana? Dikasih tahu sama Pak Kiai kita, sama doanya dibacakan, gitu ya. Singkat cerita, alhamdulillah hidup lagi, Pak. Sampai hari ini, beliau juga sudah punya barkun. Beri aplaus Bapak sekalian buat barkun. Di Cilacap ada 1. Di Cianjur ada 1, di Kebumen ada 1 yang hidup lagi. Jadi dokter sudah cerita detektor jantung gitu ya, yang begini di rumah sakit itu udah tet begitu, Pak. Jadi udah dimandiin di rumah sakit, udah bawa pulang, cuman badannya masih hangat seperti itu. Sampai berjam-jam masih hangat aja, hanya ditahan biasanya seperti itu. Kalau orang mati biasanya pasti dingin gitu ya. Setelah dibarkun, alhamdulillah hidup lagi. Sebetulnya ada 4 orang, Pak. Ada orang yang mati beneran, testimoninya ada. Ada orang yang mati kesehatannya sedang sakit, gitu ya. Ada orang yang mati usahanya sedang bangkrut. Ada orang yang mati pergaulannya sedang kebingungan, begitu. Seperti itu. Maka sentuhlah dengan barkun. Jadi kalau orang sakit, dikeprok begini. Jadi, makanya ada yang teman-teman yang dikeprok-keprokin begini. Artinya ketika begini, kita sedang melaksanakan perintah, Pak. Karena Al-Quran itu buat kita petunjuk, perintah, dan larangan. Isinya Al-Quran itu. Jadi ketika Allah perintah dicontohkan oleh Nabi Musa, pukullah mayat itu. Jadi teman-teman biasanya seperti ini. Atau seperti ini. Kita sedang melaksanakan perintah Allah. Seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan besar Bapak sekalian, ketika Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk mukul mayat, kira-kira Nabi Musa berdoa apa enggak kira-kira nih? Pasti berdoa dong. Kita ke toilet aja suruh berdoa, makan suruh berdoa gitu. Masa ini suruh ngidupin wong mati nggak berdoa? Dan doa itulah yang nggak dipaparkan di Al-Quran, Bapak sekalian. Kita harus riyadhah sendiri, nyari sendiri untuk mendapatkan doa-doanya nabi-nabi seperti itu. Dan doa-doanya nabi itu adalah Ismu Adom. Jadi Bapak sekalian, setiap orang yang punya barkun ini sama beliau Pak Kiai itu dikasih doanya. Doanya adalah kuncinya Ismu Adom. Contoh di istighfar, Bapak sekalian. Istighfar itu banyak. Cuman ada Sayyidul Istighfar. Di sholawat, misalkan sholawat itu banyak. Ada ribuan jenis sholawat. Makanya terkumpul dalam satu kitab. Nama kitabnya Dalailul Khairat. Tebalnya segini. Bahkan ada yang riyadhah puasa sampai 3 tahun. Bahkan dari 9 tahun. Ada yang 12 tahun. Muasani. Gitu ya. Begitu juga Ismu Adom, Bapak sekalian. Ismu Adomnya ada puluhan jenis Ismu Adom. Yang dikasih Pak Kiai ini adalah
kuncinya ismu adzam. Nanti ada sedikit penjelasan tentang itu sama beliau, gitu ya. Jadi Bapak sekalian, ketika kita sering bacakan, artinya kita sedang mengagungkan Gusti Allah. Karena Allah perintah kepada kita di Al-Quran untuk mengagungkan Allah itu banyak. Salah satunya di surat Al-Mudaththir, ayat yang paling pendek yang saya hafal. Kata Allah, "Farabbaka fakabbir," dan Tuhanmu agungkanlah. Dengan cara apa kita mengagungkan Allah Bapak sekalian? Kalau kita nggak tahu, nggak paham gitu ya. Makanya buat yang punya ini pasti dikasih tahu sama Pak Kiai. Seperti itu Bapak sekalian. Jadi barcode ini formulatornya langsung Gusti Allah, Pak. Karena yang bikin sapi itu kan kita, ya. Langsung Gusti Allah formulatornya. Jadi luar biasa. Makanya ketika barcode ini ada di kita, ini menjadi pagernya kita. Jadi keadaan orang niat jahat dipastikan tidak mungkin mampu. Orang mau nyantet segala macam dipastikan tidak mungkin mampu. Saya tes itu, Pak. Ketika Pak Kiai ngomong seperti itu, saya tanya tukang santet, Pak. Temenan apa ini Pak Kiai kan gitu ya? Saya kebetulan di Purwokerto ada orang Banyuwangi, tukang santet, Pak. Saya bilang beliau pembunuh bayaran. Satu nyawa harganya 1,5 M. Biasanya persaingan bisnis, beliau cerita ke saya. Dan saking ampuhnya santetnya beliau, orang lagi jalan gitu bikin rubuh langsung mati bisa, Pak. Nggak dibikin kecelakaan, nggak bikin sakit dulu, tidak seperti itu. Saya tanya, Bang, kalau ada orang punya barang ini gitu ya, kira-kira santetnya jenengan mampu apa enggak gitu. Barang apa lah ya, kebetulan biasa sering jualin herbal saya biasanya gitu ya. Ini barangnya ini Bang, jajal gitu kan. Coba le, saya tadi diminta dipegangin begini, dilihatin ada sekitar 5 menit lah. Dia bilang nggak mampu lah katanya. Ini terlalu putih, punya saya terlalu hitam. Kalau masih abu-abu boleh rampung, katanya dia begitu, Pak. Jadi Bapak sekalian, bahwa barcode ini luar biasanya, gitu ya. Dan ketika kita ingin orang yang kena santet itu, insya Allah sangat bisa, gitu ya. Insya Allah sangat bisa. Dan terbukti orang biasa aja, ibu-ibu rumah tangga, gitu ya. Ketika ingin tetangganya yang biasa kena santet, gitu, bisa, Pak. Karena keajaiban doa tadi, ismu adzam tadi gitu, seperti itu. Jadi barcode ini atau tanduk sapi ini, semua tanduk sapi secara alami dia sudah memiliki energi, Pak, yaitu energi metafisika. Di YouTube itu banyak orang yang meneliti tentang energi metafisikanya tanduk sapi. Nah, energi yang sudah ada secara alami ini sama beliau Pak Kiai itu diaktifkan, powernya dinaikkan dengan kehebatannya ismu adzam tadi, seperti itu. Dan doanya dikasihkan ke kita. Makanya ketika kita sering bacakan nyatu dengan kita itu luar biasa. Makanya biasanya itu dicek sama Pak Kiai. Kalimah yang sering kita bacakan itu sudah nyatu belum sama kita. Kalau sudah nyatu itu apa yang jadi, gitu ya? Yang nyatu sama kita. Misalkan cahayanya kalimah, keberkahannya kalimah, atau karomahnya kalimah, atau mukjizatnya kalimah, atau keagungannya kalimah. Seperti itu dicek sama Pak Kiai, seperti itu. Jadi ketahuan, Pak, seperti itu sama beliau ahlinya, gitu ya. Makanya Bapak sekalian, barcode ini luar biasa, seperti itu. Oke, nyampe sini kira-kira ada yang mau nanya mungkin? Sebelum saya akhiri, karena waktunya juga biar nggak terlalu siang, ada yang mau nanya mungkin? Monggo, Bapak dulu itu, monggo Pak. Ada mic lagi, Bos? Oh, ini ada nih. Iya. Yap. Itu dulu, itu bapaknya dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ali. Sebagai direkam. Perkenalkan, nama saya Joko dari Magetan. Menyikapi dari penjelasan untuk bahwa bahkan salah satu bentuk pengobatan yang sifatnya menggaruk ya, untuk ngerok, iya. Nah, secara serius, secara kesehatan mungkin kata-kata jelas selain barcode banyak yang prok. Ya. Nah, itu menyatakan
mengikis pada kulit dan paru-paru. Apakah dari barcode itu bisa untuk seperti itu efeknya? Itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi ada beberapa energi. Yap. Salah satu energi yang secara otomatis memang apa sudah secara dari permutaan dari Allah Subhanahu Wa Taala tetap dalam kodratullahnya memang sudah ada dari meskipun tidak ada hijabah atau istilahnya doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus buat Pak Joko ini yang sangat luar biasa. Oke, yang pertama kerok-kerok ya. Jadi alat lain banyak kerok-kerok gitu ya. Jadi di kita di Indonesia ini terutama sudah terkenal dengan tatonya, tato. Kalau lagi panas ditato biasanya gitu ya. Tapi biasanya dengan koin. Oke. Jadi kenapa dokter tidak menyarankan? Yang banyak sekali dokter itu tidak menyarankan untuk kerokan karena akan memperlebar pori-pori kan gitu ya. Oke. Dan ketika koin Pak, bedanya dengan tanduk ini, ketika dengan koin itu dia memiliki unsur panas. Makanya ketika panas dengan panas, tubuh kita memiliki sifat unsur panas juga gitu ya. Jadi kurang efektif sebenarnya. Makanya yang asli sebenarnya harus dengan bawang misal gitu. Kalau dokter yang belajar tentang kesehatan alami biasanya menyarankan dengan bawang, biasanya bawang merah seperti itu. Makanya kalau anak kita biasanya yang masih bayi itu panas biasanya dikerok sama bawang biasanya. Itu yang bagus seperti itu Pak. Cuman kita sudah terkenal dengan benggol apa ya? Iya, itu emang sebenarnya bagus sih. Rata-rata kalau orang masuk angin gitu ya, dikerok dengan itu sembuh biasanya. Udah teruji itu. Kita nggak bisa mengingkari itu gitu ya. Dan ketika dengan tanduk ini bedanya Pak dengan di online banyak dan murah Pak. Saya kasih tahu. Harganya kisaran 18.000 gitu ya. Sampai 50.000 di online. Cuman bentuknya tidak sama. Bentuk dan nama sudah kita patenkan gitu ya. Di haki. Kalau bentuknya bisa aja yang sama, bisa aja. Tapi bedanya Pak, kita uji. Banyak Pak Soleh saya udah beli duluan. Sebelum jenengan cerita, saya udah beli duluan di online gitu ya. Ya kita tes gitu ya. Kita cerita di tes sama di orang yang sama, yang punya sakit, yang punya penyakit. Monggo jenengan duluan gitu ya. Kita tes Pak. Biasa teman-teman banyak gitu ya yang ngetes seperti itu. Monggo jenengan duluan, coba dulu gitu. Ternyata di orang itu nggak berasa Pak. Rasanya beda banget gitu. Dan ketika kita tes dengan barkun, karena ada doanya khusus Pak, kita minta ya Allah, biasanya ya Allah, setelah itu kita bacakan doa yang dikasih Pak Kiai, tunjukkan semua makhluk yang ada di si Fulan bin Fulan ini. Tunjukkan ke kami ya Allah. Biasanya langsung bos, jerit-jerit dia. Seperti itu bedanya di situ. Gitu. Jadi karena kita langsung minta sama Allah dengan Ismu Adzam, karena di hadis dikatakan dalam satu hadis, siapa yang berdoa diawali atau diakhiri dengan Ismu Adzam, Allah tidak mampu menolaknya. Itulah kehebatan Ismu Adzam. Jadi ketika kita minta, makanya kalau ada orang punya susuk misalnya gitu ya, langsung Pak keluar. Ada banyak testimoninya. Ada yang ke video, ada yang lompat langsung gitu. Di saya ada nih videonya. Jadi di sininya, makanya ketika di barkun asem katanya, saya kecolongan gitu Pak. Keluar dia. Pas sedang barkun di video langsung dari awal gitu ya. Kerokan kedua lompat dia Pak. Kalau yang nongol gini banyak. Nongol di sininya atau diambil gitu. Nongol lagi diambil lagi banyak Pak. Di Cilacap di Banyumas banyak banget seperti itu. Jadi pembedanya seperti itu. Mungkin secara alami sama, manfaat sama lah itu ya. Cuman pembeda itu di doa. Pembeda jelas di doa seperti itu. Itu bisa dipahami Pak ya? Oke. Terima kasih. Monggo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya.
Oke. Perkenalkan, nama saya Agung Suwartono Oke. dari Sidoarjo. Oh, jauh ya. Ya. Nah, memang di sini saya sudah kenal dengan ini dari teman saya, Pak. Oke. Tapi saya belum bisa memastikan. Jadi saya di sini tujuan saya itu satu, ingin memastikan kebuktinya. Karena apa? Karena saya juga punya keluar ya. Dan Mas Murad juga ada. Siap. Nah, di sini saya mau praktek langsung, juga mau beli langsung alatnya. Di sini Alhamdulillah luar biasa ini. saya sangat antusias sekali, Pak, dari dulu, Pak. Tapi saya di mana di Jakarta gitu loh, jauh tepatnya. Di sini kebetulan di Madiun. Saya tadi malam kontekan sama Bu Maimunah. Itu sambung gitu. Akhirnya dari tadi pagi saya kesini dengan beliau gitu. Ini Pak Wahyu. Di sini saya intinya itu, Pak. Terus satu, kedua, ini saya mengenai bakun itu, Pak. Itu penanganannya itu apakah ini ada amalan-amalannya yang perlu dihafalkan setiap yang pemakai bakun, atau memang ada fasilanya di bakun itu, Pak? Kedua, ketiga, penanganan masalah pasien itu apakah bakun itu menyentuh ke kulit pasien, apakah terhalang bakun ini? Baik. Apakah bisa gitu? Baik. Itu, terima kasih. Tiga aja ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beri aplaus Bapak sekalian nih dari Sidoarjo yang luar biasa. Baik. Jadi Bapak sekalian, kita yang dari terakhir dulu, bahwa ketika barkun ini digunakan bisa langsung ke kulit, gitu ya. Cuman kita ke kulit kudu pakai pelicin, Pak. Bisa pakai minyak kayu putih, minyak zaitun gitu ya, pakai pelicin. Tapi misalkan perempuan kan nggak mungkin, iya. Kita laki-laki yang pulang dibuka-buka bajunya kan nggak mungkin gitu ya. Kita pakai baju, pakai kudung ya, kita nggak sentangan itu juga di kepala seperti ini. Sama, walaupun kita yang lagi pakai levis juga tembus, Pak. Gitu, tembus. Wah, tapi jangan jaket. Kalau jaket ketebelan gitu ya. Kalau dia ini kalau pakai baju seperti ini, kaos seperti ini tembus lah. Sama aja hasilnya. Cuma nggak kelihatan, Pak. Tapi ketika kita langsung ke kulit gitu ya, ini mampu mendeteksi organ yang bermasalah, Pak. Jadi misalkan Bapak nggak cerita punya penyakit A, B, C, D, E misalnya gitu ya, kita barkun langsung di punggung jenengan, tubuh jenengan akan cerita ke kami. Misalkan jantungnya sudah mulai lemah, ginjalnya sudah, fungsinya sudah mulai berkurang misalnya gitu ya, atau lambungnya sudah mulai bermasalah, kan ketahuan semua, Pak. Dan itu buat teman-teman yang punya barkun kami ajarkan seperti itu. Jadi mampu mendeteksi organ yang bermasalah. Caranya sederhana, Pak. Cara menggunakannya tinggal ngeroknya, kalau untuk di kepala asal gosrok begini, tanpa aturan. Kalau di kepala monggo, Pak, itu ya. Tapi dari leher ke bawah itu wajib ke bawah, Pak, wajib ke bawah dengan tingkat kemiringan. Ini tingkat kemiringan ketika kita barkun itu 45 derajat. Jadi nggak berdiri seperti ini, tapi miring begini ke bawah seperti ini gitu ya. Jadi gampang, Pak, seperti ini gitu. Jadi sederhana dan semua orang pasti bisa. Contoh tadi Pak Toto gitu ya, bulan kemarin kita ada acara di dekat Matahari kalau nggak salah, depannya itu beliau langsung beli dan ternyata langsung bisa seperti itu. Begitu Pak Noh ini, beliau belinya online, Pak, nggak ketemu siapapun, begitu Pak ya. Diajarin by phone sama teman kita Bang Ahmad itu, diajarin by phone, Pak, video call gitu. Langsung pinter, Pak, gitu, karena sangat mudah gitu kan. Kuncinya apa? Kuncinya ismuatumnya dibaca, diamalkan gitu kan, supaya apa? Itu nyatu dengan kita seperti itu. Karena ismuatum itu adalah doanya nabi-nabi. Contoh ismuatum Nabi Zakaria, kaf, he, ya, ain, sod, itu ismuatumnya Nabi Zakaria. Ketika kita mau diartikan nggak mungkin mampu ketika tidak ahli hikmah. Makanya ketika artinya alif lam mim, artinya apa? Wallahu a'lam bishawab gitu ya. Nggak ada yang paham ketika bukan ahli hikmah. Seperti itu Bapak sekalian. Ismuatumnya Kanjeng Nabi misalkan Yasin gitu ya, Toha misalnya seperti itu. Jadi Bapak sekalian,
ini luar biasanya. Jadi ketika cerita penyembuhan kita menggunakan 3 metode gitu ya. Yang pertama dengan barkun dari luar begini krok-krok. Untuk apa? Untuk mengeluarkan racun-racun yang menjadi penyebab-penyebab penyakit. Yang kedua dengan enzim. Mana enzimnya Pak Noh? Ada di belakang kayaknya. Contoh ya. Contoh Pak Mantri. Oke, ini yang kecil nih. Yap. Jadi dusnya seperti ini Bapak sekalian ya. Nah, isinya seperti ini, isinya nih. Angel temen. Jadi dengan enzim ini dari dalam Bapak sekalian. Dari dalam untuk meregenerasi sel tubuh kita. Karena setiap orang yang sakit pasti sel tubuhnya rusak. Dan menurut Al-Quran, tubuh kita ini tercipta dari saripati tanah. Artinya apa Bapak sekalian? Bahan baku organ tubuh kita ini hasil alam, buah dan sayuran. Jadi enzim Barkunfit ini bahannya adalah buah dan sayuran plus madu diproses dengan fermentasi dingin. Jadi nggak digodok Bapak sekalian. Karena ketika kita godok enzimnya hilang. Seperti itu. Nah, cara penggunaannya ditetesin di bawah lidah. Tinggal sebutin huruf L, lidah kita pasti ke atas. Ditetesin di depan lidah, ditahan 1-2 menit supaya nyampur dengan enzim amilase kita atau ituayu. Ituayu kita ini dulu ampuhnya luar biasa. Dulu, sekarang nggak kepake Pak. Karena apa? Karena kita kalah dengan doktrin-doktrin media. Sakit rumah sakit, sakit dokter, sakit rumah sakit gitu ya. Padahal kita diceritakan oleh Allah sempurna. Akhirnya nggak kepake Pak. Gitu ya. Nah, kenapa harus di bawah lidah? Karena di bawah lidah kita ini ada 9 pusat saraf kelenjar utama tubuh manusia. Ketika kita tetesin di bawah lidah kita, dia langsung terhubung dengan saraf motorik kita. Saraf motorik ini saraf penggerak Bapak sekalian. Jadi kalau pengen ngerti saraf penggerak itu di orang stroke. Kalau orang stroke kita tanya, pasti pengen jalan. Gitu ya. Cuman keinginan di otaknya nggak nyampe ke kakinya. Pengen gerakin tangan, tangannya nggak manut, gitu ya. Tapi ketika kita masih normal motorik kita, pengen jalan-jalan, pengen gerakin tangan, gerak, gitu. Nah, ketika kita teteskan di bawah lidah kita, dia langsung terhubung dengan saraf sensorik kita. Saraf sensorik ini saraf yang berhubungan dengan penglihatan, pendengaran, penciuman, dan pita suara. Jadi Bapak sekalian, biasanya ketika ada orang yang bermasalah dengan suara, dengan penglihatan, plus katarak dan lain-lain, atau masalah pendengaran, budek misalnya gitu ya, biasanya kalau untuk budek sekali tetes bisa denger Pak. Ada di sini yang budek? Coba angkat tangan. Berarti dengar semua, berarti alhamdulillah ini. Biasanya sekali tetes Pak, asli. Testimoninya banyak. Jadi di barkun di sini, di depannya sini sama di belakang baru ditetesin gitu ya. Rata-rata langsung yang sudah budek 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, yang sudah pakai alat bantu dengar biasanya, langsung dengar Pak. Itu kehebatan enzim, seperti itu. Jadi yang kedua itu dari dalam dengan enzim untuk meregenerasi sel tubuh kita. Dua ini wujud ikhtiar kita Bapak sekalian. Dan dihantarkan dengan satu doa yang luar biasa. Makanya ketika ketiganya ini bekerja secara bersamaan, hasilnya spektakuler Bapak sekalian. Seperti itu. Jadi Pak siapa namanya tadi Pak? Pak Agung dari Sidoarjo ini. Jadi insya Allah kalau nanti untuk keluhan jenengan bisa diterapi gitu ya. Dan caranya sederhana, apalagi di sini nanti langsung beli, itu sesuatu yang luar biasa. Bisa dipahami Pak ya? Seperti itu. Satu orang lagi